Om Swastiastu. Sahabat Koplar, bertemu lagi bersama saya Ketut Parwata di podcast Kita Ngobrol Sampai Kelar. Bulan Agustus selalu membawa suasana yang berbeda. Bendera merah putih berkibar di mana-mana. Begitu juga beragam lomba selalu digelar. Namun di balik kemeriahan itu ada perjuangan yang tidak bisa kita lupakan. Ada tetes darah dan air mata, bahkan nyawa untuk merebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Di Karangasem tidak juga kalah serunya terkait dengan kemerdekaan yang terjadi. Untuk mengulas lebih jauh bagaimana heroik perjuangan Karangasem, di studio telah hadir Ketua Legiun Veteran Kabupaten Karangasem, Bapak Made Oke. Om Swastiastu, Pak Made. Om Swastiastu. Swastiastu. Terima kasih Pak De sudah bisa hadir di podcast Koplar ini. Kena tipu sempit. Mungkin di awal Pak Made bisa diceritakan bagaimana kisah perjuangan, terutama di Karangasem ini, karena Karangasem pernah memenangkan peperangan ini. Bisa diawali dari itu dulu pembicaraan kita tadi. Oke. Suksema. Namun sebelum cikal bakalnya perang Tanah Haron yang dikenal Perang Besar Tanah Haron, awalnya sebenarnya dari Hari Kemerdekaan, Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah terjadi kemerdekaan, baru akan impas ke Pulau Bali, kan seperti itu. Nah, maka cikal bakal atau titik kulminasinya terjadinya kemerdekaan adalah sebenarnya adalah peran Budi Utomo, Surabaya. Ya, peran Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908, beliau membentuk organisasi. Kalau sekarang mungkin politik lah, sama dengan politik begitu. Organisasi ingin menyatukan Nusantara, kan belum bersatu sebelum merdeka ketika itu. Nah, sulit akan memproklamirkan kalau di Nusantara ini belum bersatu, karena masih terkotak-kotak kerajaan-kerajaan di seluruh Nusantara. Maka dibentuklah organisasi. Namun di bawah penjajahan Belanda ketika itu sulit, tetap ketat diawasi. Akhirnya sampai tanggal 28 Oktober 1928, jadi 20 tahun bayangkan, baru bisa menyatukan Indonesia dengan pemuda-pemuda Indonesia ketika itu yang dideklarasikan adalah Sumpah Pemuda, Satu Nusa Satu Bangsa. Sebelum itu masih terkotak-kotak. Masih terkotak-kotak. Nah, kalau masih terkotak-kotak, bagaimana kan memproklamirkan Bali, sedangkan Bali aja sudah beberapa kerajaan kan seperti itu, apalagi seluruh Nusantara. Nah, maka setelah sudah tekad bulat pemuda Indonesia sudah bersatu, satu nusa satu bangsa, ketika itu baru mencari mau merdeka, belum bisa. Kita kan tidak punya senjata, tidak punya angkatan perang, kemudian tidak punya fasilitas yang lainnya. Maka perlu mengintip atau mencari momen yang tepat untuk kita meraih kemerdekaan. Nah, akhirnya terjadi Perang Dunia Kedua. Belanda ketika itu menjajah, diserang oleh Jepang, kemudian kalah Belanda, kabur ke Australia dan ke negaranya, sehingga Jepang menduduki pada tahun 1905
1942. 42 Jepang. Ya, 42. Kemudian setelah Jepang menguasai Indonesia, rakyat kita masih yang namanya penjajah, tidak ada toleransi, kesejahteraan, tidak ada enaknya. Begitulah rakyat kita dahulu selama 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kemudian sebelumnya 5 tahun dijajah oleh Inggris. Kemudian Jepang 2,5 tahun menjajah. Jadi kalau kita jumlahkan berapa abad itu, berapa generasi, orang tua kita itu sakit. Ya. Ketika Jepang menjajah Indonesia, di periode Orde Merah itu masih berjalan loh? Masih. Nah, kemudian hanya karena Belanda itu punya sekutu dengan Inggris dan Amerika, Jepang wanti-wanti di negara jajahan, khususnya di Indonesia. Jadi pemuda-pemuda Indonesia ketika itu dilatih secara militer oleh Jepang, dengan maksud Jepang itu adalah bila nanti ada serbuan dari pihak sekutunya Belanda, maka tentara yang dididik orang-orang pribumi kita itulah sebagai garda terdepan untuk mati pertama. Tujuannya seperti itu. Ya. Makanya dilatih tentara dan dipersenjatai. Ya. Kembali ke masa perjuangan, Pak Deoke, khusus di Karangasem, bagaimana situasi masyarakat Karangasem ketika itu? Barangkali bisa diceritakan. Nah, di Karangasem ketika itu kan, itu kejadiannya itu kan masih penjajahan Jepang. Di Bali, khususnya di Bali, di Karangasem, tetap Jepang juga yang menguasai. Jepang juga. Jadi masih rakyat kita kesulitan dan tercekam. Kesejahteraan sosialnya juga masih bahkan lebih parah daripada penjajahan Belanda terdahulunya. Parahnya di mana? Parahnya kekerasan dengan misalnya disuruh kerja, kerja paksa ya, kerja lodi itu ya. Cerita dari ayah kami, anaknya gede, dulu dibilang anak gede itu pemerintah Jepang. Dia ngaturang ayah dari Karangasem membawa batang kelapa, pohon kelapa batangan untuk dipikul membawa ke Yehunde, ke Kelungkung untuk membuat jembatan di sana. Dari Karangasem. Ya, itu kan tidak sih sendirian, itu kan dipikul bersama-sama, dipakai tali perantos itu. Bayangkan dari Karangasem kelapa batangan dibawa oleh rakyat. Kemudian wu artinya bapak gitu ya. Saya bilang, wu, dikasih apa upah atau makanan? Tidak. Kita membawa bekal takilan. Takilan itu bekal yang dibungkus dengan pina upih itu. Nasi ubi dengan nasi sele, nasi ubi dengan garam, dibecek, terasi dan cabai. Itu bekalnya untuk nanti PP ke Kelungkung dengan memikul batangan kelapa. Itu zaman penjajahan Jepang. Nah, kemudian apa dikasih uang? Enggak. Ngatur aja, kalau tidak mau bahaya. Ya. Disiksa dan lain sebagainya. Itulah gambaran orang-orang tua kita. Saya tidak bisa melihatkan gambarnya, ada kalau saya di slide itu ada gambarnya, saya menggunakan proyektor, ada gambaran orang tua kita dulu waktu melaksanakan kerja paksa, terutama yang paling banyak adalah pembuatan jalan kereta api dari Anjar sampai Penarukan di Pulau Jawa. Itu ada gambar-gambarnya, itu ada masih arsipnya secara nasional. Nah, itu gambaran kekejaman penjajahan Jepang zaman itu. Ya, tapi ada baiknya. Baiknya
pemuda kita dilatih tentara. Memang tujuannya untuk sebagai bemper nanti, sebagai garda terdepan kalau menghadapi tentara sekutu. Ya. Tetapi apa daya, Tuhan mungkin menghendaki percepatan kemerdekaan. Sekutu kewalahan menghadapi Jepang, tetapi Amerika sudah menggunakan taktik luar biasa dengan mengebom atom di Hiroshima di Jepang pada tanggal 6 Agustus 45. Selama mempertahankan kemerdekaan Pak Made, kira-kira ada nggak kesan yang paling membekas pada diri Pak Oke sendiri? Kalau saya ketika itu, karena saya pejuang tetapi bukan hera revolusi 45. Saya adalah generasi kedua setelah kemerdekaan. Saya melaksanakan peperangan melawan negara lain. Definisi dari Legion Veteran atau veteran adalah warga negara yang melaksanakan peperangan secara terus-menerus melawan negara lain atau negara asing yang diketahui oleh pemerintah pada saat itu. Ya, artinya begini Pak Made, Indonesia merdeka tahun 45, tapi sejatinya belum merdeka ketika itu kan? Belum. Bisa diceritakan ini Pak Made? Ya, merdeka pada 17 Agustus 45 di Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi dideklarasikan oleh Presiden pertama Bung Karno-Hatta. Ketika sudah merdeka, tapi kan itu baru kata-kata merdeka. Tetapi kesejahteraan, kemudian keamanan, ekonomi, belum itu ya. Sama sekali masih tidak ada bedanya dengan penjajahan. Bisa dikatakan merdeka tapi uang nggak ada. Tidak ada, betul. Uang, apalagi uang. Ya. Ketika itu Indonesia sedang krisis-krisisnya ya, kali ya. Sedang, ya namanya penjajahan. Dia berusaha semaksimal mungkin mengeruk kekayaan bumi kita untuk dia, bukan untuk kita. Kita mengerjakan secara kerja rodi atau kerja paksa, tetapi hasilnya mereka lah yang mendapatkan, kan seperti kekayaan kita dari kerja. Iya, betul. Itu. Selama mempertahankan kemerdekaan ini, perjuangan kemerdekaan atau yang sesudah kemerdekaan, Pak Made Oke ikut terlibat di dalamnya. Kira-kira ada bahaya yang mengancam seperti apa barangkali? Maksudnya setelah merdeka? Ya, setelah merdeka. Ini Pak Made kan setelah merdeka ini yang ikut aktif dalam peperangan itu. Ya. Apa yang Pak Made rasakan ketika itu? Ya, mohon maaf karena kami mewarisi nilai-nilai kejuangan 1945 oleh pendahulu kita, dan bahkan kami sebagai prajurit dididik untuk tetap melanjutkan nilai-nilai perjuangan 1945 itu pokok. Nah, maka tidak boleh takut, harus berani dan siap mati untuk merebut dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Itu moto dari pejuang-pejuang 45. Kita laksanakan itu. Jadi merebut dan mempertahankan tanpa pamrih. Tidak akan berapa saya akan digaji atau dikasih apa saya, tidak. Tak, langsung siap. Jadi alternatifnya kalau sudah taken, siap mati atau paling tidak cacat seumur hidup, kan seperti itu. Itu namanya pejuang. Nah, maka kami dididik, kami berjuang, tetapi kami berjuang tidak di Pulau Bali, kami berjuang di pulau lain. Di mana itu, Bro? Di Timur. Ketika itu Timur dalam situasi seperti apa, Pak Made? Nah, Timur tahun 75 itu terjadi kisruh partai politik
Pertelin mengklaim sudah kemerdekaan di bawah Pertelin. Nah, kemudian partai yang lain, partai UDT, UDT memisahkan dari Pertelin, ingin bergabung ke Indonesia. Sebelum masuk ke sana Pak Made, artinya Pak Made terlibat dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ini tidak terlepas dari ayah yang dulu memperebutkan kemerdekaan itu ya? Iya, betul. Silakan. Oke. Jadi tidak jauh berbeda. Kalau bedanya dulu merebut dan mempertahankan menggunakan senjata apa adanya, kebanyakan senjata tradisional seperti klewang, pedang, bahkan bambu runcing. Nah, waktu kami juga motonya sama dengan perang kemerdekaan, tetapi senjatanya sudah lumayan lebih modern. Sudah ada. Dan kita sudah dilatih pertempuran secara permanen. Iya. Beda dengan pejuang ketika merebut kemerdekaan, itu adalah rakyat yang tidak tahu apa-apa, yang penting ikut ramai-ramai berjuang, berperang melawan penjajah. Kalau zaman memperebutkan kemerdekaan kita pakai bambu runcing katakanlah begitu, barangkali ketika mempertahankan kemerdekaan itu sudah pakai senjata pindad gitu. Waktu mempertahankan ada, tetapi sebagian kecil, Pak. Sebagian kecil senjatanya hasil rampasan. Dan ketika Jepang melatih pribumi sebagai tentara, dipersiapkan untuk sebagai garda Jepang, itu kan dia dipersenjata, itulah yang bersenjata. Yang lainnya mayoritas menggunakan senjata tradisional, begitu. Nah, makanya banyak yang gugur. Ketika itu ya. Ketika yang paling banyak gugur itu adalah waktu perang kemerdekaan di Jawa Timur pada 10 November 45 melawan tentara Inggris. Itu yang gugur sampai 6.000 orang. 6.000 orang. Terbesar di Indonesia yang gugurnya. Kemudian 200.000 mengungsi ke Gunung Utan, masyarakat Surabaya waktu itu. Maka setiap 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Iya, iya. Pak Made, mungkin begini Pak Made. Pak Made kan ikut dalam proses perjuangan yang ada. Barangkali bagaimana suasana batin Pak Made ketika melihat kawan seperjuangan gugur di depan mata Pak Made? Iya, terima kasih. Jadi terutama kami tadi bercerita dengan teman-teman di bawah, kami pernah terjepit 12 jam lah, katakan dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Jadi kami memang ditembak ya, Astungkare tidak kena, bukan kebal, tidak kena. Jadi, Tuhan masih melindungi. Tuhan masih melindungi. Kami masih bujang waktu itu. Kalau Tuhan mengendaki saya mati, biar saya kena mati. Masih bujang, belum memikirkan cewek ya ketika itu ya. Belum. Tapi saya berpikir teman-teman saya yang kena kaki, hado mata, tapi masih hidup. Saya khawatir kalau saya kena seperti itu, nanti saya mungkin tidak dapat istri nanti karena sudah punya perasaan hidup, seperti punya itu. perasaan seperti itu. Ada khawatir juga ya. Lebih baik mati kan gitu ya, daripada cacat. Tapi gitu. lebih baik kalau memang Tuhan mengendaki kena mati jadi pahlawan negara. Itu permohonan saya. Astungkare sampai beberapa kali kontak tidak pernah kena, dan teman saya namanya Ibu Tumadil dari dekat-dekat Sangeh ya, Badung, rumahnya beliau. Dia padahal sudah dekat dengan bok atau tempat pertahanan saya masih di bawah, masih dikurung, tetapi kok dia yang jauh kena langsung langsung tempias begitu. Nah, begitu saya bisa lolos sampai sore, jam 6 sore, melihat teman saya sudah terkapar seperti itu. Aduh, Tuhan masih mengendaki saya hidup.
Kalau tidak saya mungkin seperti itu. Padahal saya sudah di cengkraman musuh itu sendiri. Itu kan peregu ya, Pak Made? Peregu ya? Iya. Masing-masing regu itu jumlahnya berapa orang ketika masa perjuangan itu? Kalau satu regu itu 10 orang. 10 orang. Iya, 10 orang. Satu peleton 30 orang. Satu kompis kurang lebih 100 orang. Ya, ketika masa perjuangan Pak Madeoke, ketika itu berapa teman-teman dalam satu regu itu? Begini, kita kan dalam situasi bertahan ya. Bertahan, saya mencari, ya katakanlah karena kita sudah logistiknya sangat kurang, tidak bisa dikirim logistik untuk makan minum hari-hari. Kita mencari makanan dengan teman-teman yang masih muda-muda. Nah, begitu mencari makanan, mendapat itulah kita kejebak dengan musuh. Saat itu kita dijebak, dikurung. Jadi teman saya justru gugur. Saya juga sempat meneteskan air mata. Kenapa kok tidak saya? Kok dia yang dekat ini sudah kok bisa kena? Ketika habis makanan, pernah merasakan itu makan daun, kenyang dengan dedaunan atau apa gitu? Oh, sering. Jadi mungkin kalau nanti saya ceritakan pasukannya I Gusti Ngurah Rai yang bergerilya di Pulau Bali ya, saya merasakan seperti beliau. Nanti kita ceritakan itu, Guru. Nanti kita ceritakan ini terkait dengan bagaimana sejarah perjuangan yang ada di Karangasem. Pemirsa, tetap di Koplar. Pak Made, kalau kita berbicara kemerdekaan, tidak hanya 17 Agustus 45. Padahal ada juga perang-perang yang lain terhadap pembelaan terhadap negara. Dan ini juga melahirkan beberapa veteran. Bisa dijelaskan ini bagaimana sebenarnya kalau perang revolusi apa namanya gitu. Terima kasih. Ini adalah saran dan pertanyaan yang baik sekali. Ini harus diketahui oleh masyarakat luas, khususnya generasi muda penerus bangsa. Jadi yang dimaksud dengan veteran adalah warga negara yang melaksanakan peperangan secara terus-menerus melawan negara lain atau negara asing yang diakui oleh pemerintah pada saat itu. Ada 4 kategori. Yang pertama adalah yang berperang dari 17 Agustus 45 sampai 27 Desember 49, revolusi fisik namanya. Yang hidup selesai perang mendapat gelar veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian setelah itu apakah tidak ada perang lagi? Ada. Karena Irian Barat tidak dilepas pada saat 27 Desember 49 oleh Belanda. Dijanjikan setahun kemudian untuk diberikan kepada Indonesia. Nyatanya sampai 1961 berapa tahun itu tidak dilepas. Maka Bung Karno menyatakan perang rebut Irian Barat. Akhirnya waktu itu sudah berbentuk TNI yang berperang merebut Irian Barat dari 1961 sampai 1963. Yang hidup kembali dari perang itu mendapat gelar veteran pembela Trikora. Kemudian setelah itu apakah ada perang lagi? Ada. Masih ada. Kita perang melawan Malaysia, jadi Kalimantan Utara dan kawasan Sumatera berperang melawan Malaysia, mempunyai persekutuan dengan Singapura, Sabah, Brunei, Kuching di-backup oleh Inggris dan Australia. Perang melawan Malaysia dari 1964 sampai 1966. Perang dengan Malaysianya? Dengan Malaysia. Jadi
Apa ada gugur? Ada gugur banyak. Setiap perang, baik di Masih ada juga. Irian Barat, di Kalimantan, ada. Nah, yang hidup selesai perang mendapat gelar Veteran Pembela Kemerdekaan Dwi Kora. Kora. Ya, kalau tadi Trikora, sekarang Dwi Kora. Kora. Kemudian apa ada perang lagi? Ada. Yang terakhir di Timur. Dari Perang Seroja ini ya? perang Seroja. Iya, iya. Jadi perang di Timur dari 21 Mei 75 sampai 17 Juli 76 yang hidup mendapat gelar Veteran Pembela Kemerdekaan Seroja. Dan Pak Oke ada di barisan Nah, itu ketika itu. kami termasuk di sana. Kami ya kalau mungkin nanti kita cerita pasukan Gusti Ngurah Rai kan hanya 7 bulan hidupnya di bergerilya di Bali. Kami 1 tahun 1 hari hidup di Gunung Hutan menghadapi peperangan melawan Timor waktu itu. Nah, maka kami diberikan gelar Veteran Pembela Kemerdekaan Seroja. Ketika itu Timur bersekutu dengan siapa itu? Timur Pertelen itu. Timur tidak bersekutu. Pertelis memang berdiri sendiri. Berdiri Dia sendiri, mengklaim ya? untuk merdeka. Ya. Kita melawan Pertelin. Pertelen ya. Tapi bumi atau wilayah itu kan sudah dikuasai. Iya. Sama dengan Gusti Ngurah Rai dulu di Bali. Jadi daerah pegunungan itu sudah dikuasai dan masyarakatnya sudah pro pejuang. Ya. Begitu juga kami di Timur. Jadi rakyatnya dia sudah pro Pertelin Ya, sebagian betul. besar. Dan itu susah malahan kan? Susah kita. Salah sedikit kita sudah nyampe informasi. Apa di belakang nggak ada Portugis itu ketika itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Waktu itu tidak ada, Portugis sudah tidak ada. Nah itu kemudian yang itu baru 2. Yang ketiga ada namanya Veteran Perdamaian. Veteran Perdamaian ialah bagi warga negara yang melaksanakan misi perdamaian ke luar negeri di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni TNI, Polri yang berangkat itu kembali dari luar negeri mendapat gelar Veteran Perdamaian. Kemudian yang terakhir adalah Veteran Anumerte. Nah, Veteran Anumerte adalah warga negara yang gugur dalam pertempuran, baik itu pertempuran perang kemerdekaan, pertempuran perang pembelaan di Kalimantan, di Irian Barat, di Timur, kemudian veteran perdamaian yang gugur itu semuanya sama mendapat gelar Veteran Anumerte. Jadi ada 4 kategori veteran. Jadi terutama masyarakat dan anak muda itu yang dimaksud veteran itu adalah veteran pejuang kemerdekaan saja. Gitu. Kita kembali ke Karangasem ini Guru. Dan bagaimanapun juga sejarah perang Karangasem kan jarang diketahui oleh masyarakat. Barangkali Pak Madeuke selain sebagai anak dari pejuang kemerdekaan dan melanjutkan menjadi pejuang setelah kemerdekaan dalam perang yang di Timur itu, bagaimana sih sejarah perang di Karangasem? Nah, ini legenda sejarah perang Bali khususnya di Karangasem. Jadi saya ceritakan dulu dari asal mulanya Gusti Ngurah Rai diutus dari Jogja untuk memimpin Laskar Bali yang diikuti oleh beberapa perwira dari Jawa seperti Letnan Mariono, Letnan Suprapto dan lain-lain. Kemudian mendaratlah di Yeh Kuning pada bulan April 46. Yeh Kuning negara ya? Iya. Nah, kenapa dia kuning, Pak? Karena di Gilimanuk itu sudah ketat penjaganya oleh Belanda, tidak akan mungkin bisa. Maka itu di Banyuwangi bagian pedalaman naik jukung di sana, perahu jukung itu biar yang penting tembus ke Bali. Nyatanya tembus ke Yeh Kuning, jadi jalan ke Perancak itu, Yeh Kuning. Nah, pada bulan April. Kemudian dari sanalah
melanjutkan perjalanan tembus ke Rambut Siwi, kemudian ke Surebrate, dan akhirnya naik ke Gunung Utan. Walaupun kecil gunung utannya, tetapi ada utan ketika itu yang namanya di Munduk Malang. Munduk Malang di daerah Tabanan Barat. Nah, di sanalah beliau membentuk pertahanan melingkar yang disebut MBO. MBO artinya Markas Besar Umum. O itu zaman dulu, U itu kan OE. Ya, makanya disingkat MBO. Nah, kemudian di sana istirahat sambil membentuk nama pasukan itu kan namanya Ciungwanara. Ya, jadi personilnya kurang lebih 300 orang. Di sana istirahat, tetapi setelah istirahat beberapa hari, beberapa minggu, sudah diembuskan oleh para pengkhianat orang kita kepada Nika waktu itu. Akhirnya diseranglah kita. Diserang pasukan Kusnandai, tapi tidak bergeming, jadi karena sudah melingkar. Jadi posisi kita menang. Jadi sudah diketahui, akhirnya Gusti Ngurah Rai pindah dari sana sampai ke Purgae, kemudian sampai di sekitarnya ke hutan, masuk ke dalam lagi. Purgae Karangasem. Ya, di daerah Tabanan. Masih. Akhirnya apa? Ngurah Rai merencanakan akan long march ke daerah Karangasem dengan Ciungwanaranya, dengan pasukan Ciungwanaranya. Tujuannya adalah mengacaukan intelijen dari Nika di Gilimanuk. Kalau berjalan ke Karangasem pasti akan dikejar, akan dibuntuti, akan diperhatikan. Nah, dengan dibuntuti, dikejar itu berarti harapannya Gusti Ngurah Rai di Gilimanuk penjaganya akan kurang. Dengan kurang penjaganya itu bisa dropping logistik, amunisi dan senjata lancar dari Jawa. Tujuannya seperti itu. Nah, kemudian tujuan yang kedua adalah memberikan motivasi kepada rakyat yang dilalui oleh pasukan Ciungwanara bahwa di Bali sudah ada pelindung rakyat yang merupakan pasukan Gusti Ngurah Rai yang akan melindungi mereka-mereka yang sudah luar biasa dan sudah merdeka. Jadi kan ada yang belum ngerti ada kemerdekaan, kan belum ada komunikasi seperti sekarang. Tahun berapa itu fase napak tilasnya Ngurah Rai ketika itu ke Karangasem? Masih tahun 45 itu ya? 46 ya? 46. Setelah merdeka berarti. Setelah merdeka, ini kan mempertahankan kemerdekaan. Tapi ya kayak kata tadi, merdeka tetapi kehidupan masyarakat belum merdeka. Ekonominya masih sangat 0,0. Nah, terus bagaimana pasukan Gusti Ngurah Rai berjalan begitu cukup banyak, di mana istirahat, tidur di Gunung Utan, itu kan perlu makan, perlu minum. Nah, itu rakyat yang antusias untuk ada yang punya ubi, yang punya ketela, yang punya jagung, yang punya ayam, mungkin ayam, bahkan ada yang babi, ada yang kambing dan lain sebagainya, untuk menjamin pasukannya Gusti Ngurah Rai itu. Nah, sehingga lanjut berjalan, bukan langsung ke Karangasem, tetapi belok ke Gunung Batu Karu, tembus ke Singaraja, ke Git-Git, terjadi kontak tembak, lagi kembali ke Bangli, tembus ke Bon, ke Beleng lagi, ke Goblek, kontak tembak lagi kembali. Nah, akhirnya pada tanggal 20 Juni 46 tembuslah muncul di Pemutaran, Kecamatan Rendang. Dari Bangli naik tembus ke Pemutaran. Nah,
di Pemutaran sudah disambut oleh pejuang-pejuang Karangasem. Sektor barat adalah dikomandani oleh I Gusti Lanang Rai atau yang Pak Kolar. Kemudian di sektor timur dikomandani oleh Pak Sur atau Anak Agung Suraningrat. Nah, itu sudah bergabung. Pak Kolar sama Pak Sur ketika itu ya. Ya, bergabung di Pemutaran. Kemudian siap akan ke timur, akan logistik akan diusahakan, rakyat yang dilalui akan menyiapkan seperti itu. Perjuangan rakyat kita dulu, walaupun tidak ikut perang, tapi dia susah payah akan mencarikan makanan untuk yang berjuang itu, sehingga tetap mereka eksis dalam melaksanakan tugas perjuangan. Nah, lantas istirahat di Pemutaran, terjadi pengepungan oleh Belanda. Ya, terjadi kontak tembak. Astungkara kita hanya kena tembak, tapi tidak ada yang sampai gugur. Akhirnya pindah dari sana, masuk ke dalam, kemudian muncul lagi sampai tanggal 4 Juli 46 muncul di Desa Pesagi namanya, Kecamatan Bebandem. Ada Desa Pesagi? Ada. Di Pesagi, di Kecamatan Bebandem. Nah, di situ sudah diterima oleh rakyat yang sudah dikondisikan oleh pejuang-pejuang Karangasem. Makanan ya apa adanya. Ini yang Ciungwanara. Ya. Akhirnya apa? Terjadi kotak tembak lagi. Jadi di pihak kita juga ada yang pengkhianat. Ya, biasa. Ya, bukan sekarang aja ada pengkhianat. Dulu juga ada pengkhianat. Dulu lebih ngeri lagi. Iya, lebih ngeri. Jadi dia demi untuk memanfaatkan supaya dia bisa makan enak, uang banyak kan begitu. Jadi pengkhianat bangsanya sendiri. Nah, akhirnya bergeser lagi, melanjutkan perjalanan ke timur. Akhirnya pada tanggal 6 sore nyampe lah di Desa Tanah Haron. Di Desa Tanah Haron sudah dijemput oleh Pak Sur dan kawan-kawan, terutama menyiapkan logistik untuk makan minumnya, pasukan itu semua. Nah, disitulah I Gusti Ngurah Rai sudah tahu bahwa mereka akan didatangi, akan diserang lagi karena sudah dibuntuti. Begitu. Membuat pertahanan melingkar, dan saya memang angkat topi dengan tekniknya I Gusti Ngurah Rai. Dia membuat jebakan di sana. Kalau di Tanah Haron itu kan lereng Gunung Agung yang tempat monumen sekarang. Nah, di bawahnya itu curam, ada jalan setapak menuju ke lereng itu. Itu namanya bukit atau Bukit Kepaon namanya. Bukit Kepaon. Nah, itu kanan kirinya tebing, di bawahnya itu ada jalan setapak untuk menuju ke lereng Gunung Agung, ke tempat pertahanannya Gusti Ngurah Rai. Nah, tapi Gusti Ngurah Rai sudah menempatkan di Bukit Kepaon satu regu di ujungnya, kemudian di lereng kiri satu regu, kemudian cadangannya satu regu, satu peton dikirim, kemudian di belakang, di ketinggian di belakang, nanti siapa tahu dari kubu, dari ban itu bisa masuk, jangan sampai digerebek dari belakang misalnya. Itu sudah dipersiapkan ke satu peton di daerah Lage. Sebelum Lage itu di lereng gunung itu juga dipersiapkan. Pokoknya sudah berputarlah pertahanannya. Nah, pada saat diperkirakan dari selatan, dari Ababi, dari Bias, dari Abang akan ke sana, akan pasti mencari kedudukan pertahanan Gusti Ngurah Rai. Jadi nanti yang sebagai forsepit di sana di Bukit Kepaon tidak boleh menembak sembarangan. Menembak apabila ekornya, artinya yang paling belakang sudah masuk. Nah, jadi pasukan Nika yang
kan berjejer berjalan. Yang datang dibiarin masuk semua. Yang paling belakang masuk baru ditembak. Yang paling belakang ditembak, paling belakang kena. Jadi yang di depannya itu kan buyar. Jadi mau mundur kena ditembak, disikat oleh kanan kiri. Mau ke maju apalagi dari atas, dari pasukannya Gusti Ngurah Rai langsung disikat oleh pasukan yang berlingkar, pertahanan berlingkar. Ketika di Karangasem sudah terjadi kontak ya. Kontak. Itu dari kontaknya itu dipersiapkan dari sore harinya, jam 6 sore nyampe di Tanah Haron sudah dia mengeluarkan peta, kemudian membuat pertahanan berlingkar seperti itu yang saya ceritakan tadi. Kemudian besok paginya jam 8 pagi sudah kelihatan truk-truk yang turun di Ababi, di Abang, di Purlaga akan menuju ke sana. Nah, seperti jebakannya itu namanya apa? Sistem kapit udang. Jadi kapit udang seperti ini. Jadi masuk ini, setelah masuk sini ekornya ditembak, jadi kan terkurung. Ini kan tebing nggak bisa. Dari maju ke depan disikat, ke belakang apalagi. Maka di situ pasukan Nika gugur 82 orang. Artinya ketika peperangan di Karangasem, pasukan Gusti Ngurah Rai menang loh. Bukan menang lagi, total menang. Total kemenangan besar dan tidak satu orang pun yang gugur. Ada luka tembak tapi tidak begitu dahsyat lah. Artinya masa peperangan tahun 46 sebelum Puputan Margerana itu, bahwa Karangasem pernah memenangkan melawan penjajah, kan itu intinya. Iya, itulah kebanggaan kita masyarakat Karangasem. Satu-satunya perang dimanapun di Bali khususnya, semua setelah perang pasti puputan. Puputan Margerana, puputan Balung, puputan Kusamba, puputan Jagraga, puputan di negara juga, puputan semua. Yang namanya puputan habis. Tapi di Karangasem total kemenangannya. Maka itu kebanggaan bagi masyarakat Karangasem dan pejuang-pejuang ketika itu mengikuti itu perang besar Tanah Haron. Pak Made, kabarnya saya dengar itu di Yepoh ini ya, ada taman makan pahlawan. Itu perang kapan itu Pak Made? Ya, baik. Terima kasih Pak. Tanah Poh bukan perang besar Tanah Haron. Bukan ya? Ya, kalau perang besar Tanah Haron itu kan terjadi 7 Juli 46. Maka setiap bulan Juli dirayakan, 7 Juli merayakan kemenangan yang disebutkan tadi itu ya. Iya. Tetapi kalau di Poh itu menurut cerita yang tahu pada saat itu di rumahnya itu di dekat Pura Desa kalau tidak salah. Itu anak agung Chandra Buan dengan CS-nya 6 orang. Itu akan melaksanakan memperingati Hari Kemerdekaan 17 Agustus 47, bukan 46. 17. Ya, itu sudah setahun setelah kita memenangkan perang ya di Tanah Haron ini. Iya. 17 Agustus 47 akan melaksanakan memperingati di Purlaga lah begitu kemerdekaan Republik Indonesia yang keberapa jadinya? Yang kedua ya. Nah, yang kedua. Nah, ya kembali lagi pengkhianat bangsa. Ada yang memberikan petunjuk bahwa perjuangan Agung Chandra Buana CS berada di Poh. Sehingga sedang istirahat beliaunya di satu gubuk, di satu rumah. Kalau dulu namanya gerdu. Gerdu artinya tempat tidur bersama-sama gitu. Di sana. Kalau sistemnya Agung Chandra Buana, kalau dia mencari makanan, karena kan dekat ke Puri, Kaleran. Kalau malam hari mungkin dia bisa menyelinap
mencari makanan minuman ke Puri atau ke Puri Abang. Makanya dia kuat di sana di Poh. Apa sih sebenarnya yang terjadi di dusun Poh itu, Pak Made? Nah, setelah pengkhianat itu memberikan petunjuk, maka Nika mengikuti. Akhirnya terkepung gardu atau tempat peristirahatan berenam itu. Jadi ada Muslim 2 orang Makassar, jadi orang Bali termasuk Bapak Sinte juga di sana gugurnya, Anagung Chandra Buana. Jadi ada 4 orang Bali. Itu langsung tidak diberi kesempatan apa-apa, langsung disikat, digerebek. Dan benar terjadi pembantaian ketika itu. Pembantaian disikat. Setelah disikat sudah tidak berkutik di dalam rumah itu, sudah mati, dibakarlah rumah gardu itu. Makanya jenazahnya itu setengah matang. Sampai setengah matang, jadi agak sulit lah dikenali oleh masyarakat. Kemudian Nika bertanya kepada rakyat yang ada di sana, siapa ada yang kenal ini orang-orang ini? Semua tidak ada yang berani mengatakan, padahal ada seperti Pak Sinte kan orang dari Kesimpar. Anagung Chandra Buana juga punya di Puri Abang, juga punya saudara. Tidak ada yang mengatakan, kalau mengatakan kenal berarti dia saudaranya pasti dibantai, dibunuh lagi. Benar pakai nama samaran ketika itu, Pak Made? Iya. Semua nama-nama samaran ketika itu? Iya, jadi rakyat itu tidak mengakui dan mempunyai nama samaran. Nah, lantas tidak ada yang ngaku, disuruhlah rakyat menguburkan jenazah-jenazah itu. Rakyat dipaksa untuk dibawa ke arah selatan, kurang lebih ada mungkin 1 kilometer dari tempat kejadian itu, dibuat makam jadi 2, Pak. Jadi makam besar 4 orang Indunya, orang Balinya, di sebelah yang diraga di Bali itu di dulu, sebelah timurnya. Kemudian di tebennya ada untuk 2 orang Makassar, orang Muslim, dijadikan 1 juga. Nah, sampai sekarang masih kuburannya itu, saya tidak berani mengatakan apa jenazahnya masih di sana atau tidak. Menurut keluarga yang bersangkutan, jenazahnya katanya sudah diaben, sudah diambil, tetapi kuburannya sampai sekarang dirawat. Setiap 10 November diperingati oleh anak-anak SD di sana, upacara tabur bunga. Berapa jadi makam itu? 6 jadinya ya? 6. Jadi yang Makassar itu? Iya, 6. Nah, itu kisah terjadi bukan perang, digerebek. Ya, jadi tidak ada perlawanan. Itu mungkin ini tiba-tiba ada orang Makassar ini seperti apa? Kalau ceritanya Pak Made? Nah, begini, kalau menurut cerita itu orang Bali juga ada yang berjuang di Makassar, seperti Letnan Prapto dan si Haryono itu kan orang Jawa. Ya, begitulah ceritanya ya. Iya. Zaman itu karena sudah kita satu nusa satu bangsa. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober 28. Pak Made, Perang Tanah Haron sudah diperingati setiap 10 Juli. Dan tentunya bagaimanapun ketika kita berbicara perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, ada tragedi di dusun Poh ini. Selama ini kan belum ada action dari pemerintah. Apa yang harus dilakukan di sana, Pak Made? Memang kami sudah sering ke sana, dan Pak Wakil Bupati juga sudah meninjau, melihat, dan kami ceritakan beserta kepala dusun, kepala desa Kesimpar, Giri, sudah menceritakan. Ya, mudah-mudahan ada perhatian. Katanya akan direncanakan tonggak gugurnya beliau itu akan direnovasi, akan diperbaiki, karena itu masih sederhana sekali, kecil sekali, sederhana. Itu akan direnovasi, dan rencana memang kami mengharapkan
Karena Undang-Undang Silakan minum dulu Pak. nomor 15 Sambil minum Pak. Iya. Boleh, biar nggak. nomor 15 tahun 2012 tentang veteran, setiap kabupaten kota seluruh Indonesia harus ada makam Taman Pahlawan. Sedangkan Ada regulasinya itu ya? ada. Oh. Iya. Sedangkan kita belum punya. Jadi yang sering dilaksanakan setiap tahun oleh pemerintah daerah Kabupaten Karangasem di Hari Pahlawan 10 November justru kita upacara ke pelabuhan Manggis sana, Tanah Ampo, tabur bunga di laut. Nah, sedangkan di Poh ada gugur sudah di dan itu jelas makam kan? jelas makam. Kemudian, nah paling tidak bekas perang besar Tanah Roda misalnya seperti itu. Kenapa di sana? Nah, kami sudah menyarankan kepada pemerintah daerah lewat Bapak Wakil Bupati Karangasem mendapat tanggapan yang positif. Mudah-mudahan ke depan bisa terwujud. Jadi setiap 10 November anak-anak muda kita, terutama anak-anak tingkat SLTA, SLTP, bahkan SD bisa tabur bunga, melaksanakan upacara di Taman Makam Pahlawan. Kemudian kalau perlu setelah itu kita ajak duduk, kemudian kami masih hidup misalnya atau masih segar, siap akan memberikan paparan nilai-nilai kepahlawanan kepada generasi terus maju. Selama ini para pejuang di Karangasem selalu menggunakan nama samaran. Apa maksudnya? Nama samaran supaya tidak mudah dideteksi oleh musuh, karena musuh itu menggunakan orang-orang pengkhianat bangsa itu untuk mendeteksi gerak langkahnya untuk mencari dan menghabisi begitu, sehingga memberikan nama samaran. Nah, nama samaran misalnya saya Imadiuke, mungkin nama saya Suyase gitu. Nah, di sana Suyase, Suyase bukan itu maksud saya, kan begitu berarti. Nah, itu artinya supaya sulit dideteksi oleh grup yang intelijen dari musuh. Kemudian kalau dilaporkan kepada musuh namanya beda, berarti dia tidak akan percaya seperti itu. Nanti kita akan bicara lebih jauh lagi Pak Made. Pemirsa, tetap di Koplar. Pak Made, terkadang rakyat Indonesia, bangsa Indonesia setiap bulan Agustus selalu merayakan hari kemerdekaan dengan lomba-lomba. Bagi Pak Made, apa sebenarnya makna kemerdekaan, Pak Made? Bagus. Begini, saya juga salut Astung Kare, khususnya rakyat Karangasem, khususnya lagi generasi muda, anak-anak dari tingkat SD sampai SMA, SMK, termasuk generasi muda-mudi juga ikut merayakan dengan berjuang. Yang dimaksud berjuang bukan angkat senjata saja seperti kami-kami ini, tetapi dengan mengikuti
menghayati dengan gerak jalan, lomba gerak jalan misalnya, kemudian olahraga dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu sudah berjuang untuk memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi bukan berarti harus dengan senjata berperang, tetapi dengan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan hari kemerdekaan dan menggebu-gebu semua generasi muda penerus bangsa untuk mengikuti lomba-lomba, terutama yang saya salut setiap 15 Agustus itu pemerintah daerah melepas pelacakan dari desa Pemutaran yang saya ceritakan tadi, munculnya pertama kali pasukannya Gusti Ngurah Rai pada tanggal 20 Juni di Pemutaran. Itu dipakai tonggak sejarah untuk melepas pelacakan mengikuti rute Napak Tilas, rutenya Gusti Ngurah Rai sampai tembus ke Pesagi, kemudian akhirnya finishnya di Pura Laga sampai ke Tanaron di Pura Laga. Nah, itu merupakan perjuangan, akan ikut merasakan, oh beginilah berjuang, walaupun dia sekedar berjalan mengikuti Napak Tilas rutenya Gusti Ngurah Rai. Pak Made, mungkin ada pesan untuk generasi muda kita, terutama generasi muda Karangasem, agar tidak melupakan sejarah bangsanya, Pak Made. Nggih. Sukses. Pesan moral kepada generasi penerus bangsa ke depan. Apabila jadi calon pemimpin masa depan, harus mengetahui sejarah perjuangan bangsa dan membangkitkan nilai-nilai kejuangan 1945 dalam dalam merubah mindset atau pemikiran pemuda sesuai dengan apa yang diperbuat oleh pendahulu kita, pejuang pendahulu kita, dan yang terkait dengan dasar negara kita, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pak Made, Demikian. mungkin ini kembali lagi ke Petran, Pak Made. Kita kembali ke Petran lagi sebagai pejuang kemerdekaan, perjuang mempertahankan kemerdekaan. Bagaimana perhatian pemerintah terhadap Petran ini? Dan belakangan saya amati juga kadang-kadang menyedihkan perhatian kondisi para Petran pejuang kita. Bisa diceritakan terkait hal ini, Pak Made? Iya, terima kasih Pak. Jadi begini, kami mantan pejuang mewarisi nilai-nilai kejuangan 1945, tidak menuntut terlalu banyak. Syukur ada perhatian dari pemerintah. Astungkar, kalau tidak pun yang namanya pejuang siap apa adanya. Dan Tupet saat ini adalah diterima oleh kami. Ya, begitulah. Kalau dicukupkan cukup. Kalau Apakah tidak, sudah ada perhatian dari pemerintah? kalau kesejahteraan dari pemerintah, mudah-mudahan kalau dulu minimal setiap hari besar
hari kemerdekaan atau hari pahlawan itu yang terkait dengan perjuangan Republik Indonesia, memberikan kesejahteraan kepada veteran yang masih hidup berupa bingkisan itu. Tapi sekarang beberapa tahun ini belum ada, terutama kepada veteran yang masih hidup sebanyak 29 orang, kemudian janda duda juga 62 orang yang kami bawahi, dan ahli waris veteran Anu Merte yang ada di Karangasem adalah 21 orang. Jadi belum pernah sampai saat ini. Saya juga sempat mendengar cerita Pak Made terkait dengan organisasi Legion Veteran sempat kekurangan anggaran. Apa betul itu Pak Made? Iya. Dan bagaimana, sudah sempat disampaikan ke pemerintah? Iya, terima kasih Pak. Sekarang sudah, ya walaupun sedikit tetapi sudah ada perhatian, terutama kami mengajukan operasional atau IBAH kepada pemerintah daerah melalui Kesbang Linmas. Sudah ada walaupun sedikit, tapi ada. Timbang beberapa tahun yang lalu, beberapa tahun memang sama sekali tidak ada. Dan kami berpikir begini, program dari pusat, dari DPP, pelaku sejarah, dalam hal ini adalah veteran, harus menyampaikan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45 kepada generasi muda di daerahnya masing-masing di seluruh Indonesia. Itu perintah dari DPP, kemudian melalui provinsi, dan kami juga pernah dilatih di Provinsi Bali dari Jakarta, dari DPP untuk menyampaikan pewarisan nilai-nilai kejuangan 45. Pak Made, selain bantuan materi dari pemerintah, bantuan apa kira-kira yang dibutuhkan oleh veteran kepada pemerintah? Ya. Apakah selama ini bantuan materi sudah ada Pak Made? Bantuan materi apa ya? Kalau untuk veteran sementara belum ada. Belum ya? Iya, kecuali kami mengajukan operasional untuk di kantor dan pelaksanaan tugas kami. Itu walaupun kecil tapi ada. Tapi untuk veteran dan ahli waris, kemudian janda duda veteran, biasanya itu diberikan setiap hari-hari besar pahlawanan. Pak Made, saya juga pernah mendengar cerita setiap hari kemerdekaan ya Pak Made, veteran Karangasem selalu ketabanan. Kegiatan apa itu Pak Made? Ketabanan khususnya di Margerane, di monumen itu setiap tanggal 20 November. 20 November. Itu melaksanakan upacara memperingati puputan Margerane. Karena puput, kecuali kalau di Karangasem tidak ada puput. Memperingati perang besar Tanah Haron. Itu bedanya. Ya. Dan menorehkan kemenangan kita. Iya, betul, betul. Bangga kita. Kabarnya ketika ketabanan ke puputan Margerane, ke makam Margerane, sempat kesulitan fasilitas kendaraan, benar itu Pak Made? Itu bagaimana ceritanya itu? Itu pernah begitu, pernah kejadian seperti itu ya. Terus terang kami sudah tua begini, pernah kami menggunakan sepeda motor Pak. Dari Karangasem ke Margerane. Tetapi kami punya ipar di Kute, di Legian gitu. Kami menginap di sana. Jadi esok, misalnya tanggal 19 kami meluncur ke Denpasar, nginap di sana. Besok paginya meluncur ke Margerane untuk menghadiri HUT puputan Margerane. Tapi Pak, kebetulan waktu itu kami merasa malu sekali sama teman-teman seluruh Bali kan hadir. Se-Bali itu pakai mobil, jadi minimal 5 orang sampai 6 orang. Itu mendapat bingkisan dari gubernur gitu. Jadi kan setiap kabupaten kan dipanggil ke depan
untuk menerima bingkisan. Nah, karena kami sendirian, jadi Karangasem, Kabupaten Karangasem, silakan tampil ke depan. Sendirian tampil. Godok-godok kami sendirian, aduh, bukan main, mau mati rasanya malu. Apa alasan kami? Loh, kok sendirian, Pak Uke? Tidak Jadi ada. kami mendadak membuat alasan yang ini rekan-rekan kami sedang ngaben, ada sedang kegiatan upacara-upacara, jadi kami yang mungkin sendiri. Padahal tidak, kami tidak mendapat fasilitas kendaraan. Waktu itu kami menggunakan sepeda motor. Nah, ini pernah kami paparkan kepada Bapak Wakil Bupati sekarang. Itu tanggapannya luar biasa. Dia terharu dan kami malu rasanya kalau setiap ada kegiatan kami minjam ke Pak Wakil. Kami minjam Pak Wakil, Fortunernya justru diberikan itu sama Bapak Wakil. Tapi kalau setiap saat kami ada upacara di Denpasar, di Badung, rapat koordinasi kan sering itu, kami rasanya sungkan kepada Bapak. Jadi bukan apa, kalau kami minta pasti sekarang untuk Bapak Wakil ini, tapi kami malu. Nah, sekarang mudah-mudahan dengan keadaan yang baru, Bapak Kesbang mungkin sudah tanggap Kesbang yang sekarang, mudah-mudahan tidak ada kesulitan seperti dulu lagi. Pak Made, apa kira-kira yang membuat para veteran tetap semangat padahal usianya tidak masih muda? Apa sih? Begini, kita mantan pejuang sudah ditempa dari sejak kita masuk jadi pejuang. Tidak mementingkan apa namanya itu sekonyong-konyong kesejahteraan, harta berana seperti itu, tidak. Yang penting tugas dan kewajiban, apa petunjuk dari atas, dari DPP, dari provinsi, siap dilaksanakan. Yang penting kondisi sehat dulu. Sehat pasti. Kami sudah bertekad. Jadi selama kami menjabat sudah 3 periode, Bapak. Jadi periode yang ketiga sekarang. Jadi mohon maaf, jadi ya namanya kami menjabat tidak ada fasilitas yang terkait dengan kesejahteraan kami. Kami ngantor setiap hari Senin sampai Jumat itu menggunakan motor sendiri, fasilitas sendiri, jadi tidak ada apa-apanya. Kami mendapat dukungan IBA untuk operasional, itu khusus untuk melaksanakan kegiatan operasional. Tidak ada yang lain. Justru kami mempunyai pengabdi satu, Pak, itu syukur masih bujangan. Tanpa beliau saya tidak bisa kerja sendiri karena surat masuk, surat keluar, kemudian mengetik di komputer dan sebagainya untuk mereka. Jadi itu yang kami menjadi persoalan setiap saat. Kami kan mendapat ya walaupun sematre tupet tapi bisa. Nah, maka itulah apa yang kami dapatkan itu ya sekedar untuk makan, minum, dikapahe begitu. Itu staf. Pak Made, ini pertanyaan terakhir Pak Made. Kalau seandainya negara memanggil untuk kembali Bapak berjuang untuk mempertahankan negara, apakah Bapak sanggup? 1000% siap. Bukan 100% lagi. Itulah watak pejuang. Semasih hayat, masih dikandung badan, apapun siap. Kecuali dalam keadaan darurat, sakit misalnya, mohon maaf. Kalau sehat, apapun kemanapun siap. Satu kata, merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Made. Pemirsa, demikian tadi obrolan menarik dan luar biasa sekali terkait bagaimana kisah perjuangan Tan Harom, kisah
perjuangan Seroja yang dilakukan oleh Ketua Legiun Veteran Kabupaten Karangasem, Bapak Made Oke. Obrolan tadi merupakan bagian dari petikan sejarah kemerdekaan. Tadi ditarik dari garis kesimpulan bahwa memperjuangkan kemerdekaan tidak semata-mata bertarung dalam revolusi. Tapi ada banyak hal yang dipetik dari obrolan tadi, bahwa sebagai anak bangsa, bagaimana Pak Made Oke mengedepankan rasa nasionalisme itu harus dijaga dengan baik. Saya, Ketut Parwata, undur diri. Sampai jumpa di podcast Koplar berikutnya. Om Santi 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 Om.